Halo guys, balik lagi di channel Demise Gaming. Malam ini gua bakal tunjukin tentang GPU tweak. Pasti bagi kalian yang punya komputer, punya PC, dan menggunakan graphic card baik AMD atau Nvidia, pasti kalian udah mengenal yang namanya GPU tweak, yaitu kita bisa mengatur voltase GPU, frekuensi, maupun fan speed. Oke, sekarang kali ini gue bakal tunjukin sistem yang gue pakai. Sekilas highlight di komputer gue pakai GeForce GTX 960 yang versi 4 GB dari Galax yang udah extreme overclock. Kemudian gue pakai Intel i5 Skylake 6400. Ya, basicnya di 2,7, tapi bisa kalian lihat di sini gue pakai motherboard Asus B150M, motherboard yang ya menengah lah. Kemudian di sini bisa kalian lihat, ya, mulai dari CPU frekuensi gue dapet di 3 GHz. Untuk biasanya maksimal gue nyampe 3,2. Nah itu dia 3291 MHz, ya hampir 3,3 dikit, udah maksimal segitu. Kemudian untuk voltasenya sementara ini 0,752 volt. Kemudian temperatur yang ada, ya CPU bisa kalian lihat 32 derajat Celcius, ya normal. Meskipun gue masih pakai stock cooling ya, karena untuk pengguna atau user normal seperti gue yang sekedar untuk editing ataupun gaming, nggak terlalu penting buat overclock. Tapi untuk lebih ke performa, biasanya overclock memang dibutuhin ya. Tapi untuk penggunaan seperti saya nggak terlalu butuh yang namanya overclock. Udah, kemudian di CPU fan ya normal 3000 rpm. Ya, kemudian gua bakal tunjukin gimana performa dari VGA card gua. Bisa kalian lihat di sini. Ini adalah frekuensi dan juga angka-angka real time di VGA card gua pakai GPU Z untuk memonitor semua hal yang berhubungan dengan VGA, baik dari voltase, kecepatan frekuensi, dan juga temperatur atau fan speed. Nah, semuanya tercakup di sini, bisa kita monitor melalui software ini, GPU Z. Bagi yang belum tahu, bisa nanti gua kasih di deskripsi, namanya GPU Z. Ini kemudian sementara ini meskipun idle, ini ya mungkin gua ngerasa agak aneh. Oh ya, mungkin karena gua lagi buka YouTube, lagi upload video. Jadi GPU core clock frekuensi gua ada di 1,2
1,3. Kemudian memory clocknya di 1752, ini maksimalnya segini memang. Di full load memang segini, tapi untuk GPU core clock 2 untuk full loadnya bisa nyampe 1455. Tapi untuk full load dengan grafis yang nggak terlalu demanding, biasanya cuma nyampe 1442, tergantung aplikasi atau software ataupun game yang kita jalanin. Itu menurut experience gua, menurut pengalaman gua selama gua make VGA desktop ini. Nah, bisa kita lihat detailnya di sini. Boost dari GPU clocknya sampai 1342. Kemudian memorinya 1753. Ini udah luar biasa. Oke, sekarang kita tes aja. Oh, sorry, salah. Sekarang kita coba tes kecepatan PCI kita. Kita klik di sini, render test. Nah, ini dia. Kita start render test dari GPU Z sendiri. Klik. Oke. Sekarang udah ada FPS-nya di situ karena gua pakai GeForce Experience ya, 177, dan kita bisa lihat di sini sensornya 1455, tepat seperti yang gua prediksi tadi. Karena maksimum headroom yang ada di sistem komputer gua memang maksimum segini. Dan juga mungkin dari Galaxy sendiri memang untuk masalah extreme overclock dan juga masalah TDP udah mentoknya segini gitu. Ya, temperaturnya 50. Ini untuk masalah fan speed biasanya gua pakai ini MSI Afterburner untuk ngontrol fan speed yang gua pengen. Tapi untuk sekarang gua balikin ke default, yaitu ke stock fan speed, dimana dalam keadaan idle ataupun 30% fan speed, maka fan GPU atau fan VGA GTX 960 Fancy Galaxy ini bakal berhenti total tanpa berputar. Ya, jadi nggak bakal ada noise. Tapi sekarang yang noisy memang ada di fan-nya CPU. Karena gua masih pakai stok fan CPU, dan juga gua atur di sini pakai Asus TUIC motherboard gua. Gua bisa ngatur fan di sini, ada presetnya, yaitu ada preset silent, kemudian ada normal atau standar, kemudian ada performance yang ini lumayan tinggi. Untuk RPM-nya mungkin kira-kira sekitar 2000 maksimal, dan ini turbo atau full speed yang nyampe 3000 ke atas RPM-nya. Oke. Jadi ini yang gua pakai sekarang. Untuk ridernya mungkin udahan dulu ya. Kita nyampe 56 derajat nih. Oke, close tag udah. Nah, kita bisa langsung lihat untuk temperaturnya langsung menyesuaikan, kembali turun lagi. Nanti mungkin minimum ke sekitar 39 atau 40 dalam kondisi idle. Oke, ya mungkin itu aja yang pengen gua sharing ke kalian yang punya VGA Nvidia ya, khususnya bagi yang nggak pernah memonitor, nggak pernah peduli dengan keadaan VGA kalian. Gua nggak bilang kalau kalian itu nggak ngerti tentang VGA, tapi gua cuma pengen ngingetin aja bagi kalian yang punya VGA Nvidia, baik itu VGA kelas entry, medium atau middle class, dan juga high end. Itu semua sama, kita harus sering-sering memonitor lah
biar tahu keadaan VGA kita sehat atau enggak. Ya, mungkin segini dulu sharing gua tentang VGA, tentang informasi VGA yang harus kita dalam tanda kutip harus kita beri perhatian khusus gitu. Jadi biasanya sebentar, ada satu hal lagi yang gue lupa. Biasanya masalah yang sering terjadi itu ketika kita udah terlalu lama make, kita lupa kalau kita mempunyai yang namanya thermal design power, yaitu baik itu mulai dari voltase dan juga pasta thermal yang ada di die VGA. Nah, itu yang harus kita perhatiin di situ. Jadi ada kalanya kita harus ganti thermal, harus kita bersihkan ya. Itu wajib, itu adalah hal wajib bagi kita sebagai gamer dan juga sebagai owner dari komputer atau PC kita masing-masing. Ya. Udah sekian dulu ya mungkin dari video gua. Sorry gua amatir pakai video kamera, yang penting gua bisa sharing ke kalian. Mungkin kalau ada masukan bisa kalian tinggalin di kotak komentar di bawah video ini, dan jangan lupa untuk subscribe video, klik like kalau kalian suka video ini, dan klik dislike kalau memang ya, informasi di video ini atau konten dari video ini kurang berkenan buat kalian. Oke, makasih. Gua seneng banget kalau ada yang komen, ada yang ngasih masukan. Gua seneng banget. Udah sekian dulu. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.